Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan transaksional dan transformasional. Boleh di next. Di sini ada agenda overview-nya, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua perbedaan, yang ketiga pentingnya, yang keempat ada budaya, yang kelima ada karakteristik, yang keenam ada perilaku, dan yang terakhir ada gaya. Di sini ada nama-nama kelompok dua, yaitu yang pertama ada Siva Dwi Rahmawati, yang kedua ada Artika Yuwana Putri, yang ketiga ada saya sendiri Silvania Fida, dan yang keempat ada Yumna Azizah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asifa. Baik, terima kasih Silva. Jadi, pengertian menurut Robbins dan Coulter tahun 2012, pemimpin dengan gaya kepemimpinan transaksional yaitu pemimpin yang membimbing dan memotivasi pengikutnya menuju ke sasaran yang ditetapkan dengan memberikan penghargaan atas produktivitas mereka. Sedangkan kepemimpinan transformasional menurut Terry di dalam Kartono tahun 1998 adalah aktivitas yang mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Next. Nah, perbedaan kepemimpinan transaksional dan transformasional. Kalau kepemimpinan transaksional adalah fokus pada kontrol, pengawasan, dan pertukaran yang jelas antara pemimpin dan pengikut. Cocok untuk situasi yang memerlukan tugas yang spesifik dan hasil yang cepat. Sedangkan kepemimpinan transformasional adalah fokus pada perubahan, inspirasi, dan pengembangan individu. Cocok untuk menciptakan inovasi, visi jangka panjang, dan meningkatkan komitmen serta motivasi pengikut. Next. Nah, kepemimpinan transaksional ini sangat efektif untuk menjaga efisiensi operasional, memastikan pencapaian tujuan jangka pendek, serta kontrol dan pengawasan yang ketat. Pemimpin transaksional cocok untuk organisasi yang membutuhkan struktur yang jelas, pencapaian target yang terukur, dan menjaga stabilitas organisasi dalam situasi yang lebih terencana dan terstruktur. Sedangkan kepemimpinan transformasional di sisi lain lebih berfokus pada inovasi, motivasi, dan pengembangan individu. Pemimpin transformasional penting untuk mendorong perubahan dan kreativitas, meningkatkan komitmen jangka panjang, serta menciptakan keterlibatan karyawan yang tinggi. Mereka juga mampu membantu organisasi dalam menghadapi tantangan global dan kompetitif dengan membangun visi yang kuat dan mendorong tim untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yumna. Baik, lanjutannya, secara keseluruhan keduanya memiliki kekuatan yang relevansi yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan situasi organisasi. Dalam banyak kasus, pemimpin yang efektif akan menggabungkan kedua gaya ini, menggunakan kepemimpinan transaksional untuk memastikan efisiensi dan kontrol di satu sisi, serta menerapkan kepemimpinan transformasional untuk mendorong perubahan dan mengembangkan jangka panjang. Kemudian ada budaya kepemimpinan transaksional itu dia lebih terstruktur, berfokus pada pengendalian, efisiensi, dan pencapaian tujuan jangka pendek. Karyawan bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan dihargai berdasarkan hasil yang dapat diukur. Lalu, budaya kepemimpinan transformasional itu lebih berorientasi pada perubahan dan pengembangan individu dengan motivasi intrinsik dan komitmen emosional. Karyawan merasa terinspirasi untuk berinovasi dan berkembang, dan mereka diberdayakan untuk berkontribusi pada visi organisasi yang lebih besar. Kemudian ada karakteristik dan perilaku. Di sini karakteristik adalah kualitas dasar yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, sementara perilaku adalah tindakan nyata yang diambil berdasarkan karakteristik tersebut dalam interaksi dengan orang lain. Menurut Philip dalam Wijaya Dewi dan Wijaya 2016, kepemimpinan transaksional memiliki 3 karakteristik utama, yaitu contingent reward adalah pemimpin memberikan hadiah atau penghargaan bagi karyawan yang mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada active management by exception, yaitu pemimpin memantau kerja dan mengambil tindakan korektif jika ada yang menyimpang. Yang ketiga, passive management by exception. Pemimpin hanya bertindak ketika kinerja tidak memenuhi standar dan memberikan hukuman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Artika. Terima kasih, Yumna. Di sini ada karakteristik dan perilaku menurut Yuki dalam Wijaya.
Dalam Wijaya, Dewi dan Wijaya 2016 terdapat 7 karakter utama dalam kepemimpinan transformasional. Yang pertama, menyatakan visi yang jelas dan menarik. Pemimpin harus menyampaikan visi yang jelas dan membangkitkan komitmen karyawan. Yang kedua, menjelaskan cara mencapai visi. Pemimpin harus mengumumkan visi dengan strategis yang jelas. Yang ketiga, bertindak rahasia dan optimis. Pemimpin harus tetap fokus pada pencapaian visi, menekankan kemajuan yang telah dicapai. Empat, memperlihatkan keyakinan terhadap karyawan. Pemimpin harus menunjukkan keyakinan pada karyawan untuk menjadi panutan. Lima, menggunakan tindakan dramatis dan simbolis. Pemimpin menjadi simbol yang mengubah persepsi dalam organisasi. Yang keenam, memimpin dengan memberikan contoh. Pemimpin harus memberikan contoh dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, memberikan kewenangan. Pemimpin harus mendelegasikan kewenangan untuk mengambil keputusan dan memberikan karyawan kebebasan dalam menentukan cara mencapai visi. Boleh di next. Yang kedua ada gaya. Gaya kepemimpinan transformasional adalah menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang menginspirasi para pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka yang mampu membawa dampak mendalam dan luar biasa pada para pengikut. Robbins dalam Septian, Musadik, dan Mukzam 2017. Gaya pemimpinan transaksional itu pemimpin yang membimbing dan memotivasi pengikutnya menuju ke sasaran yang ditetapkan dengan memberikan penghargaan atas produktivitas mereka. Robbins dan Coulter 2012. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Silva. Di sini ada kesimpulan, yaitu kepemimpinan transaksional fokus pada pengawasan dan hasil jangka pendek, sementara transformasional mendorong inovasi dan pengembangan jangka panjang. Transaksional cocok untuk efisiensi, sementara transformasional meningkatkan kreativitas dan komitmen. Kedua gaya dapat digabungkan untuk mencapai efisiensi dan inovasi tergantung pada kebutuhan organisasi. Boleh di next. Di sini ada daftar pustakanya yang kita ambil. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.